Bergegas kembali ke gua, Lu Yun dan remaja Zhang Boyue memang ada di sini. Hanya saja Zhang Boyeru yang masih kecil sudah tertidur. Apakah semuanya sudah beres? RH mengangguk, bagaimana kabarmu di sini? Kakakmu belum pernah mengecewakanmu sebelumnya. Lu Yun menepuk dadanya dan berkata, tetapi lelaki kecil ini memiliki temperamen yang kuat dan telah menyia-nyiakan banyak usahaku. Saat RH berhadapan dengan cacing darah bajak laut, Lu Yun juga tidak diam. Dia menaklukkan Zhang Boye muda dengan Ju Sen Qian miliknya. Bagus, kakak, RH tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak. Mengontrol Zhang Boyale sama dengan mengendalikan kekuatan menantang keluarga Yusa. Tapi RH, aku punya pertanyaan. Saat kamu melepaskan energi darah emas tadi, aku juga sedang mengamati. Jelas sekali energi darah emas dari silsilah Zanmu dapat menekan cacing darah lainnya, jadi mengapa silsilah keluarga Sa bersekongkol untuk merebut tahta? Bagaimana dengan saudaraku? Bagaimana aku bisa mengatakan ini? Silsilah Zan kita mampu memerintah Ramstead karena ini, tapi kegagalan kita juga karena ini. RH mengerutkan kening, silsilah Zan telah memerintah Ramstead terlalu lama. Kota Praja Wenwen telah membuat silsilah Zan tidak tahu cara bertarung. Mereka hanya tahu cara menggunakan darah emas untuk mengkonsolidasikan posisi mereka sebagai raja. Sebagus apapun senjatanya, akan berkarat jika tidak diasah. Ketika seekor cacing darah muncul yang dapat menahan penindasan energi darah emas, silsilah Zan akan menjadi sekelompok domba yang akan disembelih. Diperkirakan mereka akan memberontak. Lu Yun merasakan ini dan berkata, Xiao He lah yang berhasil, dan Xiao He lah yang gagal. Siapa teman Xiao He? Kakak, apakah kamu mengetahui nama untuk si kecil ini? Lu Yun, dibandingkan dengan kedamaian di sini, pulau berukuran sedang yang terletak di dekat pulau ini sedang meledak. Apa yang terjadi dengan cahaya keemasan itu? Mungkinkah harta karun itu muncul lebih awal? Dibandingkan dengan pernyataan ini, saya lebih setuju bahwa roh jahat dari keluarga San menyebabkan masalah. Beberapa cacing darah yang sedikit lebih tua berkata, meskipun saya tidak setuju dengan perkataan jiwa yang tidak bersalah, itu memang terlihat seperti darah emas dari garis keturunan perang. Sebelum dia selesai berbicara, dia dibalas, orang tua. Jika kamu tidak takut, lalu mengapa kamu datang ke pulau ini? Benar, kamu tangguh, kan? Yah, aku hanya suka tempat yang banyak serangga. Suatu saat banyak terjadi perbincangan dan berbagai rumor yang tersebar. Meski jaraknya 100 km, mau tak mau saat itu sudah malam, dan targetnya masih besar. Cahaya keemasan yang dilepaskan RH saat itu menutupi seluruh pulau. Namun karena RH membuat keributan, Onigashima kini semakin terkenal. Namun penggagas semua ini, RH, sedang tertidur lelap saat itu. Pertarungan barusan menghabiskan hampir seluruh kekuatannya dan dia perlu istirahat yang baik. Suatu malam berlalu, matahari terbit menyinari bumi. Pulau Patpi mengantarkan kejayaan terakhirnya. Semua dermaga yang semula tertutup dibuka, dan dipenuhi kapal terbang. Kekuatan semua pihak sangat kompleks dan tersebar di seluruh Ramster. Sekarang mereka berkumpul karena harta karun itu. Di dermaga, Doromon berdiri dengan tangan di belakang punggung, menghadap pemandangan megah ini. Saat ini dua tamu tak diundang datang. Yang Mulia Duke, Presiden Gaga, mengapa Anda ada di sini? Apakah Anda tidak terburu-buru untuk berlayar? Melihat kedatangan kedua serangga tersebut dengan tidak baik, Doromon tidak menunjukkan kepanikan sedikitpun dan menyapa dengan tenang. Bukankah Anda datang ke sini secara khusus untuk berterima kasih kepada Presiden Luomen? Dia benar-benar membuka semua dermaga karena kebaikannya. Cara Qin dan yang aneh Garga. Meskipun Ziqianglah yang melakukan kejahatan di permukaan, siapapun yang memiliki sedikit pengaruh tahu bahwa persekutuan naga hitam berada di balik semua ini. Apa yang kamu bicarakan? Mampu melayani masyarakat selalu menjadi tujuan akhir persekutuan naga hitam kita. Setelah 3 hari 3 malam hubungan masyarakat terus-menerus, persekutuan naga hitam kita akhirnya mencapai kerja sama dengan Ziqiang. Doromon berkata tanpa tersipu atau kehabisan napas. Gaga tidak menyangka pihak lain akan begitu tidak tahu malu, bahkan jika dia tidak mengakuinya, dia bahkan akan menjilatnya. Sakima melirik ke pihak lain, dan dia tidak menyangka Garga akan dikalahkan hanya dalam satu konfrontasi. Hal-hal yang tidak berguna seharusnya menjadi milikku. Sachima menggumamkan sesuatu dengan suara rendah, maju selangkah, menghadap kapal terbang, dan menghela nafas. Guild Luomen memiliki formasi yang sangat besar. Persekutuan naga hitammu sendiri menempati 2 dermaga penuh. Kekuatan yang begitu kuat benar-benar membuat iri orang lain. Kata-kata Sachima sepertinya memuji Doromon, namun nyatanya, dia memiliki rahasia tersembunyi, mengatakan bahwa dia sedang mengumpulkan pasukan dengan tujuan untuk memberontak Sui. Setelah Doromon setuju, Sachima dan bahkan keluarga Sa di belakangnya akan punya alasan untuk menghancurkan persekutuan naga hitam. Tentu saja, keluarga Sa dapat langsung mengirim pasukan untuk memusnahkan persekutuan naga hitam tanpa alasan apapun, tetapi akibatnya adalah sentimen publik tidak stabil, dan kekuatan semua pihak akan waspada terhadap bahaya di masa damai, dan tidak akan bekerja sama atau kontak dengan keluarga Sa. Ini adalah harga yang tidak dapat diterima oleh klan Sa, yang baru saja memerintah Ramstead. Namun jika Doromon dicap sebagai pemberontak Sui, tidak hanya tidak akan merusak citra keluarga Sa di mata masyarakat, tetapi juga akan mendapat gelombang dukungan yang kuat. Duke sangat menghargai saya. Saya adalah seorang pengusaha terbaik yang lebih sukses daripada Presiden Gaga. Doromon sangat cerdik, bagaimana mungkin dia tidak mendengar niat Sachima.
Dia mau tidak mau menyelesaikan masalah ini dengan cerdik, dan dia bahkan menginjak Gajia secara belak-belakan. Bagaimana aku bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Aku khawatir aku bisa tertawa bahkan dalam mimpiku. Doromon menghela nafas, sebagian besar cacing darah ini adalah pelanggan lama dan anggota VIP dari persekutuan naga hitam kita. Ini hanya masalah berangkat dengan kapal terbang kita. Lagi pula, cacing darah itu tidak tahu bahwa selain kapal udara yang khusus digunakan oleh pasukan SA, kapal udara persekutuan naga hitam kita adalah yang tercepat. Dan ini bisa dianggap sebagai cara untuk membalas dukungan mereka terhadap persekutuan naga hitam kita. Masuk akal, masuk akal. Sekarang Sachima tidak bisa berkata apa-apa, jawaban Doromon benar-benar sempurna, tanpa kekurangan sama sekali. Benar, Presiden Luomen, pernahkah Anda mendengar tentang rumor baru-baru ini yang menyebar ke seluruh kepulauan Fangbo? Sachima tetap menolak menyerah dan mengubah strateginya. Yang mana yang kamu bicarakan? Ada beberapa rumor yang beredar di kepulauan Fangbo hari ini. Doromon melemparkan kembali kentang panas itu dengan punggungnya. Jangan pernah meninggalkan apapun untuk dimanipulasi oleh lawan. Tentu saja itu pulau hantu yang dihantui oleh hantu berdarah perang. Kata Sakma, salah, Yang Mulia Duke. Doromon berkata dengan pasti. Oh, kenapa kamu melihatku, Presiden Luomen? Anda tidak perlu memikirkannya, Tuan Duke. Pulau hantu itu berada tepat di tengah kepulauan Fangbo. Selama kamu tinggal di pulau ini, tidak peduli di mana harta karun itu muncul di kepulauan Fangbo atau pulau itu, kamu bisa bergegas ke sana secepatnya. Lokasinya sangat bagus. Dari sini, aku punya banyak alasan untuk mencurigai bahwa semua ini adalah tipuan yang sengaja dibuat oleh Bloodworms dengan motif tersembunyi. Untuk memonopoli pulau ini dengan lokasi yang sangat bagus. Jadi, Presiden Luomen berencana menggunakan ini sebagai tujuannya. Gaga berkata sambil tersenyum. Doromon menggelengkan kepalanya, saya tidak punya rencana seperti itu. Setelah berbicara sekian lama, ternyata Presiden Luomen berbicara omong kosong. Garga mengejek. Itu salah. Presiden Gaga, ada beberapa hal yang tidak boleh Anda katakan seperti itu. Doromon berkata tanpa ada tanda-tanda kelemahan, tentu saja aku bilang aku tidak pergi ke sana untuk mencari harta karun itu. Itu pasti omong kosong. Aku mengakuinya, tapi harta karun itu sama sekali bukan tujuan pertama perjalananku. Keselamatan para VIP dan pelanggan lama saya di kapal terbang adalah tujuan pertama saya. Sebagai Presiden Persekutuan Naga Hitam, saya harus mengutamakan keselamatan hidup mereka. Nama pulau hantu ini sangat terkenal. Meski pasti ada cacing darah yang bekerja, kekuatan cacing darah ini pasti luar biasa. Aku tidak tahan dalam hati nuraniku karena menempatkan begitu banyak pelanggan lama dan anggota Black Persekutuan Naga dalam bahaya. Tapi, dengan Duke di sini, menurutku banyak reputasi pulau hantu ini akan hilang. Melihat penampilan Gaga yang siap, Doromon langsung mengeluarkan Sachima. Sachima juga sangat senang dengan jilatan sengit itu. Benar, haha, tujuan perjalananku adalah yang disebut pulau hantu ini. Aku ingin melihat siapa orang sembrono yang berani melakukan hal seperti itu. Yang Mulia Duke bijaksana, Doromon memuji. Sudah larut, saatnya kita berangkat. Garga sepertinya menyadari ada yang tidak beres, kenapa Doromon dan Sachima semakin dekat saat mereka turun. Sebaliknya, dia tampak seperti orang luar. Ia takut jika terus mengobrol, Sachima akan tertipu oleh fitnah Doromon dan menodongkan pistol ke arahnya. Memang, Yang Mulia, Duke, jika Anda tidak berangkat, Anda tidak akan bisa mencapai kepulauan Fangbo sebelum matahari terbenam. Doromon juga menggema dari samping. Sungguh, Sachima meninggalkan pesan, kembalilah. Presiden Luomen. Lalu dia pergi bersama Gaga. Kembalilah lagi, Yang Mulia Duke, Presiden Gaga. Doromon sengaja menekankan kata, Gaga, dalam nada suaranya. Lain kali kita bertemu, inilah saatnya membunuhmu. Tuan, semuanya sudah siap, kapan kita akan berlayar? Feng Po muncul di samping Doromon tanpa peringatan apapun. Ikuti pasukan Sachima, kata Doromon sambil berbalik dan naik ke kapal terbang. Meskipun dia menyelesaikan krisis dengan baik, dia tanpa sadar mendorong RH dan Lu Yun ke dalam lubang api. Tanpa diketahui semua orang, satu orang dan satu serangga saat ini sedang membersihkan barang-barang yang ditinggalkan oleh cacing darah bermata satu dan cacing darah bajak laut lainnya di Pulau Hantu. Bisa dikatakan, panen yang kaya. Ini sebenarnya sampah yang tidak berguna. Dan gambar cacing darah betina yang tidak menarik sedang digosok. Lu Yun hampir tidak bisa berkata-kata. Namun, ketika Lu Yun sedang mengobrak-abrik rumah cacing darah bermata satu, matanya berbinar, karena di dalam cincin penyimpanannya, Lu Yun menemukan kartu pinggang. Lencana pinggang yang diukir dengan karakter cacing darah, dan batu aneh yang terus-menerus memancarkan cahaya merah. Ketika RH melihat dua hal ini, matanya membelalak, saudaraku. Di mana kamu menemukan dua hal ini? Lu Yun, apa-apaan ini? Ini adalah token Duke, dan ini adalah kristal komunikasi. RH mengambil kristal itu dan berkata, dan kristal komunikasinya berkedip. Sepertinya pihak lain sedang menghubungi. Batu dan token itu ditemukan pada cacing darah bermata satu. Mungkinkah dia masih terhubung dengan garis keturunan keluarga Sa? Sebuah tebakan muncul di benak Lu Yun. Dalam hal ini, tidak mengherankan jika mata satu dapat menggunakan metode rahasia pembalikan energi darah yang hampir hilang. RH berkata sambil berpikir, kalau begitu ponsel ini, tidak. Apakah kita peduli dengan kristal ini? Apakah kamu masih menanyakan ini padaku?
Saudaraku, bukankah kamu sudah memiliki jawabannya di hatimu? RH memandang Lu Yun dengan seringai di wajahnya. Tidak ada yang mengenalku lebih baik daripada RH. Haha. Sudut mulut Lu Yun membentuk lengkungan kecil, dan tubuhnya dilalap bola api. Ia muncul kembali sebagai cacing darah bermata satu. Bersiaplah, kakak, lalu aku mengaktifkannya. Ya, Lu Yun mengangguk. Sinar darah emas meresap ke dalam kristal komunikasi, dan bayangan Sachima muncul di depan Lu Yun. Satu mata, apa yang ingin kamu lakukan? Beraninya kamu mengabaikan komunikasiku. Raungan ganas Sachima terdengar tepat setelahnya. Maaf, saya minta maaf. Yang Mulia Duke, ada sesuatu yang terjadi dengan bawahan saya, yang menyebabkan penundaan. Jangan salahkan Yang Mulia Duke. Lu Yun berpura-pura gugup. Benda apa? Bisakah Anda mengesampingkan saya, Duke? Hah? Sakima bertanya, dan ada apa dengan wajahmu yang tercela? Bukankah aku sudah memperingatkanmu untuk tenang akhir-akhir ini? Simpan kekuatanmu. Kamu tidak mendengarkan kata-kataku, kan? Bawahanku selalu mengingat perkataan Duke, tapi nama Pulau Hantu ini benar-benar menghina martabat klan Saku. Jadi aku membawa saudara-saudaraku ke Pulau Hantu ini untuk menjelajahinya. Di mana kamu di Pulau Hantu sekarang? Sachima di seberang sana sedikit terkejut. Ya, Yang Mulia Duke, apa yang terjadi di Pulau Hantu ini? Mereka hanya membantu masa, berpura-pura menjadi dewa dan hantu. Baru saja, bawahanku telah memusnahkan mereka semua. Itulah mengapa kami tidak segera melihat sinyal kontak Duke. Saya harus menebus dosa-dosa saya kepada Duke. Oke, demi silsilah keluarga Saku, aku akan melepaskanmu kali ini. Sachima berkata, tetap di tempatmu sekarang. Aku seharusnya bisa tiba sebelum matahari terbenam. Yang Mulia Duke, apakah Anda akan datang ke Pulau Hantu ini? Hah, tidak. Sachima langsung menjadi hitam. Tidak. Alasan utamanya adalah masih ada sisa-sisa kejahatan yang belum diberantas di Pulau Hantu ini, dan saya khawatir hal itu akan mempengaruhi istirahat Duke. Lu Yun berkata dengan hormat. Mereka berani. Setelah mengatakan itu, bayangan itu menghilang. Lu Yun dan RH saling memandang dengan niat jahat. Tidak ada alasan untuk menyembelih domba yang diantarkan ke rumahmu. Menurutmu begitu, RH? Saya sangat setuju dengan ide Anda. Saudaraku, hei. Kami pasti akan membiarkan mereka merasakan antusiasme kami. Matahari mendekati pantai barat dalam sekejap. RH, bagaimana persiapanmu di sana? Semuanya sudah siap, tinggal menunggu domba diantar ke rumahmu. Wajah RH dipenuhi dengan senyuman jahat. Di mana kamu, kakak? Tidak ada masalah sama sekali. Saya pasti akan membiarkan mereka minum. Hampir sepanjang hari, satu orang dan satu serangga mempersenjatai Pulau Hantu ini. Mekanisme dan jebakan adalah dasar-dasarnya, lingkaran penyerangan dan pemenjaraan sudah maju, dan ada dua rahasia yang dibuat oleh RH dan Lu Yun sebagai intinya. Semuanya sudah siap, tunggu saja mangsanya datang ke rumahmu. RH melihat separuh matahari yang telah ditelan permukaan laut dan berkata. Bicaralah tentang Cao Cao, bukankah Cao Cao akan segera datang? Lu Yun melihat ke kejauhan. Perahu terbang yang tersusun rapi membentuk formasi tulang hering angsa liar yang terbang ke selatan, dan menuju Pulau Hantu dengan cepat. Berdiri di atas pesawat luar angkasa terkemuka adalah Sachima, yang sedang berbicara dengan mereka. Yang mengejutkan Lu Yun dan RH adalah cacing darah yang berdiri di samping Sakima. Ternyata itu adalah Gaga, Presiden Galaksi Auktion. Lihat situasi ini, apa yang dikatakan Doromon benar. Pembelaan Zhang Boyer memang sudah dijadwalkan. RH mengangguk, tidak hanya itu, Gajia ini juga menggunakan kesempatan ini untuk menjalin hubungan dengan garis keturunan keluarga Sa. Kamu adalah pengikut orang banyak, kamu akan kurang beruntung jika bertemu kami hari ini. Senyuman kejam muncul di wajah Lu Yun. Sungguh. RH juga menunjukkan senyuman penuh pengertian. Sudah terlambat, tapi terlalu cepat. Saat ini, kapal terbang yang tampak seperti armada sedang mendekati Pulau Hantu. Yang Mulia Duke, bocah Doromon itu sepertinya benar-benar pergi ke pulau berukuran sedang di sebelahnya. Gajia melihat ke arah kapal terbang Gild Naga Hitam di kejauhan, yang penuh dengan cahaya dan berpesta seperti kapal pesiar. Anak ini agak sadar diri. Kalau tidak, Pulau Hantu terpencil ini akan menjadi tempat pemakamannya. Ucap Sachima dengan tatapan angkuh. Pada saat ini, di kapal terbang persekutuan naga hitam, Doromon sedang melihat kedua cacing darah itu dengan penuh kemenangan. Tuan, bukankah kita benar-benar memilih Pulau Hantu sebagai markas kita? Itu adalah pusat dari Kepulauan Fangbo. Feng Po berkata dengan bingung. Meskipun Pulau Hantu adalah pusat Kepulauan Fangbo, itu juga merupakan tempat yang paling dekat dengan kematian. Tuan, apakah Anda juga percaya rumor bahwa ada jiwa tak berdosa dari keluarga San di Pulau Hantu? Haha, tidak ada hantu di dunia ini, itu hanya tipuan cacing darah. Mata Doromon bersinar terang, seolah dia sudah mengetahui alasan kenapa nama Pulau Hantu ini begitu bergema. Lalu karena cacing darahlah yang bertanggung jawab. Kita banyak sekali, kenapa kita harus takut? Feng Po menjadi semakin bingung semakin dia mendengarkan. Feng Po, apa kamu tidak mengerti? Di Pulau Hantu, ada jiwa tak berdosa dari silsilah San, dan cacing darah menyebabkan masalah. Doromon menyempurnakan elemennya, dan Feng Po tiba-tiba menyadari, apakah maksudmu ada keturunan garis keturunan San di Pulau Hantu ini? Doromon mengangguk, tidak hanya itu, Anda dan saya seharusnya pernah bertemu dengan keturunan silsilah San ini sebelumnya.
Murid Feng Po menyusut dan dia mundur 2 langkah karena tidak percaya. Jangan berani-berani membicarakan hal seperti itu. Tuan muda, itu akan menyebabkan kematian. Jadi, sebelum situasinya benar-benar jelas, sebaiknya kita tidak terlibat secara menyedihkan. Doromon membuang muka. Tuan muda bijaksana. Kapal terbang persekutuan naga hitam dengan cepat menghilang dari cakrawala dan menuju pulau berukuran sedang yang sudah dipenuhi serangga. Di pulau hantu, Sachima telah mendarat. Kenapa kalian berdua cacing darah? Bermata satu, bukankah kalian bersumpah bahwa kalian memiliki 3 perahu terbang berisi cacing darah? Sachima berkata sambil mengerutkan kening. Yang mulia Duke, jangan sebutkan itu. Lu Yun mengeluh dengan wajah sedih, saat kami menyerang pulau hantu, mereka semua mati. Mati dalam pertempuran. Sachima sedikit terkejut. Meskipun cacing darah di 3 kapal udara semuanya adalah tentara lain-lain tanpa pelatihan profesional, setidaknya ada 1 atau 200 dari mereka, dan hanya 2 yang mati. Sepertinya pihak lain punya rencana yang terorganisir. Pihak lain punya banyak cacing darah, kan? Hanya selusin cacing darah. Suara Lu Yun menjadi lebih pelan. Selusin cacing darah telah membunuh 200 atau lebih cacing darahmu, dan hanya tersisa 2. Mata satu, apa yang kamu lakukan untuk makanan? Sakma sangat marah. Tenang, Yang Mulia Duke. Dengarkan saya, ini ada alasannya. Oke, aku akan mendengarkan penjelasanmu. Jika kamu tidak bisa menjelaskannya sekarang, aku akan ambil kepalamu. Sachimadi meraung, meskipun lawannya hanya memiliki selusin cacing darah. Saat Lu Yun membuka mulutnya, teriakan datang dari kejauhan. Ah, seekor cacing darah yang hendak menjelajahi jalan setapak di hutan kulit kayu paten langsung ditembus oleh tiang kayu yang jatuh dari langit. Meski tidak berakibat fatal, tiang kayu tersebut dilapisi dengan racun yang sangat beracun, dan lukanya tidak dapat disembuhkan dengan darah sama sekali. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Sachima melihat ke arah tempat teriakan itu berasal. Lindungi Duke. Gaga berteriak dari samping. Para prajurit Sakson yang awalnya tersebar, serta cacing darah dari lelang galaksi, bergerak mendekat ke sisi ini. Jangan bergerak. Diam saja dan jangan bergerak. Lu Yun berteriak keras untuk menghentikannya, seolah dia sengaja melawan Gaga. Apa maksudmu? Apakah kamu mencoba membahayakan nyawa Duke? Gaga membalas. Adegan itu berubah menjadi berantakan untuk sementara waktu. Perintah dari semua pihak dikeluarkan, dan tidak ada yang tahu siapa yang harus didengarkan. Diam, semuanya. Sachima memandang Lu Yun dengan wajah muram. Katakan padaku, apa yang terjadi, Yang Mulia Duke? Meskipun sisa-sisa garis keturunan perang di pulau hantu ini telah dimusnahkan. Namun masih ada berbagai jebakan yang mereka pasang di pulau hantu ini. Saudara-saudaraku, mereka semua jatuh ke dalam perangkap ini. Lu Yun berkata dengan emosi. Apa, pulau hantu ini penuh dengan jebakan? Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Apa niatmu? Gaga menunjuk ke arah Lu Yun, apakah kamu berencana melawan Duke? Siapa kamu? Saat aku mengikuti Duke dengan satu mata, kamu tidak tahu bahwa kamu berada di genangan lumpur itu. Lu Yun bertemu dengan tatapan agresif Gaga, dan percikan api berterbangan di antara mereka. Cukup, ucapkan saja beberapa patah kata padaku. Sachima mengusap keningnya dan berkata, satu mata. Memang benar kamu belum berbuat banyak. Karena ada jebakan, kamu seharusnya sudah menjelaskannya saat panggilan sebelumnya. Melihat Lu Yun dimarahi, ekspresi bangga di wajah Gajia tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tapi saya tidak senang selama 2 detik. Dan Anda, Presiden Gaga, akui posisi Anda. Ini adalah prajurit saya. Mengapa Anda tidak mengurus urusan Anda sendiri dan mendisiplinkan saya? Ya, Yang Mulia Duke. Gaga itu seperti terong yang terkena embun beku, langsung layu. Yang Mulia Duke, lalu di mana kita akan berkemah malam ini? Ajudan pasukan Sa bertanya, apakah ini? Sachima berpikir keras. Pulau-pulau hantu itu semuanya jebakan, dan pulau-pulau berukuran sedang di dekatnya sudah dipenuhi serangga putus asa sekarang, mereka pasti akan kehilangan muka. Namun jika kedua pulau ini dibuang, maka tidak akan ada lagi pulau di kawasan tengah kepulauan Fangbo. Melihat satu-satunya bekas warna merah yang tersisa di permukaan laut di barat, Sachima terbatuk 2 kali dan berkata, ini sudah larut, ada jebakan di pulau hantu, dan semua prajurit sudah lelah selama sehari, jadi kenapa tidak, bukankah kita naik pesawat sekarang? Mari kita selamat malam ini. Tidak perlu, Yang Mulia Duke. Lu Yun menunjuk ke puncak satu-satunya gunung di pulau hantu dan berkata, saat kita melawan sisa-sisa garis keturunan perang sebelumnya, saudara-saudara kita telah mengorbankan nyawa mereka untuk menemukan tempat yang aman, rute ke puncak gunung. Pemandangan dari puncak gunung sangat luas. Anda dapat melihat dengan jelas setiap pergerakan di pulau-pulau sekitarnya. Ini adalah posisi strategis yang sangat penting. Ah, benarkah? Mata Sachima bersinar terang, bermata satu. Jika itu benar-benar yang kamu katakan, aku akan mengingatnya sekali saja. Yang Mulia Duke, jangan mudah percaya fitnah. Gaga melompat keluar saat ini. Apa maksudmu? Lu Yun berkata dengan wajah cemberut, kamu telah berulang kali mempertanyakan kesetiaanku kepada Duke. Jika kamu mencoba lagi lain kali, aku akan bersikap kasar kepadamu setelah aku memperbaiki satu mataku. Bau mesiu kembali menyengat. Diam, semuanya. Presiden Gaga, Anda benar-benar tidak mendengarkan kata-kata saya. Ada sedikit ancaman dalam kata-kata Sachima. Ini yang terakhir kali. Jika ada waktu berikutnya, Tapi jangan salahkan aku karena tidak melewatkan hubungan lama.
Seluruh tubuh Gaga menggigil, dan akhirnya menjadi jujur sekarang. Bermata satu, pimpin jalan dan pergi ke puncak gunung untuk melihatnya. Ya, Lu Yun menjawab dan terjun ke dalam hutan pohon kulit kayu paten. Hingga saat ini, tindakan Sachima telah direncanakan oleh RH dan Lu Yun. Tidak lama kemudian, di bawah pimpinan Dai Lu Yun, Sakima dan tentara klan Sa naik ke puncak tanpa hambatan. Lumayan, pemandangan di sini memang luas. Sachima mengangguk berulang kali, sangat puas. Mata satu, kamu tampil sangat baik. Terima kasih, Tuan Duke, atas pujiannya. Lu Yun berkata dengan hormat. Namun keributan sumbang datang dari samping. Lihat, apa yang terjadi? Kenapa terang sekali? Bukankah itu arah tujuan kita? Seiring berjalannya waktu, arah itu menjadi semakin terang, dengan asap tebal mengepul. Tidak bagus. Gaga menyadari ada yang tidak beres terlebih dahulu, Yang Mulia Duke. Kapal terbang kami terbakar. Apa? Tidak mungkin. Kapal terbang militer Sa semuanya terbuat dari kayu ulin khusus. Bagaimana bisa dinyalakan? Sachima awalnya tidak percaya, namun kini apinya sudah mencapai langit. Ini pasti dilakukan oleh sisa darah perang. Lu Yun berkata dengan gigi terkatup. Sisa-sisa silsilah perang. Satu mata, apa yang terjadi? Bukankah kamu mengatakan bahwa sisa-sisa silsilah perang telah dimusnahkan oleh kelompokmu? Sakima meraih kerah baju Lu Yun dan bertanya. Yang baru saja saya katakan adalah sisa-sisa silsilah perang di Pulau Hantu telah dimusnahkan, namun bukan berarti tidak ada sisa silsilah perang lainnya di Fangbo Pulau. Dan yang terpenting sekarang adalah memadamkan apinya dulu. Sakima mengusir Lu Yun, aku akan menyelesaikan masalah denganmu setelah api padam. Semua prajurit Sa mematuhi perintah dan kembali ke tepi sungai untuk memadamkan api. Ini cukup menarik. Lu Yun berbaring di tanah dan terbatuk 2 kali, menatap punggung Sachima dengan niat membunuh di matanya. Jalan yang tadinya damai sebelum datang ke sini kini telah berubah menjadi kereta yang mengarah langsung ke dunia bawah. Tiang kayu berduri yang tak terhitung jumlahnya yang dilapisi racun menyerang secara diam-diam dari segala arah dalam kegelapan tanpa peringatan apapun. Kecemerlangan berbagai lingkaran sihir berkedip-kedip dari waktu ke waktu, dan bahkan ada sosok yang bersinar dengan cahaya kemasan redup yang melintasi hutan, seperti mesin pemanen yang kejam. Kemanapun mereka lewat, tidak ada satupun prajurit Sa yang selamat. Tentara Sa yang tidak curiga menderita kerugian besar, dan suara ratapan terdengar dari waktu ke waktu dari hutan kulit kayu paten. Apa? Apa yang terjadi? Meskipun hutan kulit kayu yang rindang menghalangi pandangan Sachima, hal itu tidak dapat menghalangi pendengarannya. Dia mendengar teriakan itu dengan jelas. Mata satu, ini semua salahmu. Sachima berbalik dengan marah, hanya untuk menemukan bahwa satu mata, yang suatu saat jatuh ke tanah, telah berdiri. Mata kedua cacing darah itu bertabrakan. Niat membunuh yang tersembunyi di mata Lu Yun membuat Sachima terkejut, dan kemudian kemarahan yang luar biasa meledak. Bermata satu, beraninya kamu menatapku seperti ini. Aku sudah berbalik melawanmu. Sudut mulut Lu Yun sedikit terangkat, beraninya kamu. Tuan Earl sayang, saya hanya ingin mengundang Tuan Earl untuk menonton pertunjukan. Pertunjukan? Pertunjukan apa? Sachima mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Saat ini, dia dikelilingi oleh tentara Sa, hanya untuk mencegah dia diserang secara tiba-tiba. Berpura-pura menjadi hantu. Setelah Sachima melihat sekeliling, dia kembali menatap Lu Yun. Lu Yun memegangi dahinya dan mengingatkannya dengan ramah dengan jari-jarinya, lihat ke atas. Saat Sachima mengangkat kepalanya, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan dia melihat langit malam yang awalnya gelap kini dipenuhi dengan meteorit yang jatuh dengan cepat. Bagaimana, Tuan Kaun? Apakah Anda puas dengan pertunjukan meteorit yang disiapkan khusus untuk Anda? Pada saat ini, Sachima akhirnya menyadari satu hal. Cacing darah di depannya bukanlah yang bermata satu. Sebenarnya kamu siapa? Kenapa kamu melakukan ini? Yang Mulia Duke, Anda benar-benar menyadari segalanya. Saya berpura-pura begitu sempurna, tetapi Yang Mulia Duke masih melihatnya. Penghinaan, penghinaan telanjang. Adapun siapa aku? Bukankah kamu selalu mengancam akan membasmi kami? Kenapa aku berdiri di depanmu sekarang dan aku tidak mengenalimu? Aku adalah hantu Onigashima. Meski meteorit terus mendekati Onigashima, bahkan prajurit Sashi yang terlatih pun mulai panik. Di hadapan kehidupan kecil, semua pejabat, jabatan, perintah, dan kekayaan adalah omong kosong. Kembalilah ke sini dan jangan main-main. Sachima mendesis. Namun para prajurit Sashi, yang pertahanan psikologisnya telah ditembus, tidak dapat lagi mendengarkan apapun yang mereka katakan. Yang ingin saya lakukan hanyalah bertahan hidup. Namun dalam bencana yang hampir terjadi secara alami seperti meteorit, apakah pelarian diri benar-benar berguna? Yang Mulia Duke, tampaknya semua bawahan Anda yang menaruh dendam kepada Anda telah meninggalkan Anda. Saat ini, mata Sachima memerah dan dia terlihat gila. Bahkan jika aku mati hari ini, aku akan tetap mendukungmu. Darah merah tua yang bergejolak muncrat dari tubuhnya. Sachima langsung mengenakan satu set baju besi merah tua dan menyerbu ke arah Lu Yun. Lu Yun sepertinya tidak menyadarinya, dan berdiri di sana dengan acuh tak acuh, tanpa niat membela atau menghindar. Dan tepat ketika cakar bersenjata Sachima masih berjarak setengah meter dari Lu Yun. Ledakan, sebuah meteorit menghantam puncak gunung tanpa bias apapun. Dalam sekejap, seluruh gunung runtuh, dan seluruh pulau hantu bergetar. Galaksi yang seperti genangan air juga memicu beberapa gelombang. Gaga sangat ketakutan saat melihat adegan ini.
Dia berkata dalam hatinya, untungnya, saya cepat melembabkan. Kalau tidak, saya akan mati di pulau hantu ini. Ketika dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres di puncak gunung, dia menyelinap pergi bersama beberapa orang kepercayaannya. Ini juga alasan mengapa Sachima tidak melihat setengah dari cacing darah lelang galaksi ketika dia berhadapan dengan Lu Yun, dan sudah mengikuti Gagarun. Alasan kenapa Gajia merasakan ada yang tidak beres adalah berkat perkataan Sachima, perahu terbang pasukan klan Sa semuanya terbuat dari kayu ulin khusus. Tidak mungkin bisa dinyalakan. Karena kapal terbang yang dibuat oleh pohon besi dapat dinyalakan, itu hanya berarti lawan datang dalam keadaan siap, jadi dia melihat situasinya salah dan melarikan diri dengan cepat. Tapi saat Gaga memuji dirinya sendiri atas kelincahannya, serangkaian tepuk tangan aneh terdengar. Siapa? Siapa yang bertepuk tangan? Gaga melihat orang kepercayaannya di belakangnya, hanya untuk menemukan bahwa mereka juga tampak bingung, dan firasat buruk datang padanya. Di mana kamu mencari? Presiden Gaga. Tubuh Gaga gemetar, karena begitu familiar dengan suara tersebut hingga hampir menjadi mimpi buruknya. Saya melihat sebuah pesawat luar angkasa yang beberapa kali lebih besar muncul dari udara tipis di galaksi yang awalnya kosong. Lama tidak bertemu. Presiden Gaga, apa yang akan Anda lakukan? Duo Luomen menatap Garga. Hei, bukankah ini Presiden Luomen? Dia tidak ada hubungannya. Dia memimpin beberapa orang untuk memancing sebentar. Gaga berusaha sekuat tenaga untuk menjaga ekspresinya tetap normal, dan terus memohon dalam hatinya agar tidak terlihat oleh pihak lain. Presiden Gaga sangat anggun. Saya tidak berani mengambilnya, saya hanya menggantungnya untuk bersenang-senang. Ketika Presiden Gaga mengatakan ini, saya merasa sedikit gugup, tetapi saya keluar dengan tergesa-gesa dan tidak membawa umpan apapun. Bisakah Presiden Gaya mengambil alih sedikit? Tentu saja, tidak masalah. Garga membalik tangannya dan mengeluarkan sekantong umpan dari cincin penyimpanan dan melemparkannya ke Doromon. Presiden Luomen, Anda memancing dulu, dan kami tidak akan mengganggu Anda. Ambil saja langkah pertama. Doromon yang awalnya masih tersenyum, tiba-tiba berubah dingin dan melemparkan umpan di tangannya langsung ke galaksi. Suara umpan yang jatuh ke dalam air bagaikan bel yang nyaring di malam gelap panjang, terngiang-ngiang di hati Gaga. Presiden Luomen, tidak masalah jika Anda menjatuhkannya, saya masih menyimpannya di sini. Gaga berkata dan mengeluarkan tas lain dari ring penyimpanan. Umpan seperti ini tidak bagus, kamu tidak bisa menangkap ikan. Terutama ikan di galaksi, mulutnya sangat licik. Duo Luomen mengarahkan pandangannya pada Gajia, namun, jika Anda, Presiden Gajia, menggunakannya sebagai umpan, saya pikir panennya akan besar. Presiden Luomen, bukankah lelucon ini terlalu berlebihan? Besarkah? Tidak, saya tidak pernah bercanda dari awal sampai akhir. Saya hanya menyatakan fakta. Doromon, jangan terlalu menggertak. Wajah Gaga begitu muram hingga tinta menetes dari wajahnya. Jadi bagaimana jika aku mengganggumu? Lakukan, lindungi aku. Begitu Gajia mengucapkan 3 kata, bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia menoleh tak percaya dan melihat ke belakang pada 4 cacing darah yang dianggap sebagai orang kepercayaannya. Kalian, makan bagian dalam keluar. Sebelum dia selesai berbicara, Gaga dibacok sampai mati oleh keempat kaki tangannya. Pemimpin industri lelang lamster mengakhiri hidupnya dengan cara yang menyedihkan. Doromon sudah mengetahui hasilnya dan telah meninggalkan geladak dan kembali ke rumah. Feng Po di rumah sudah lama menunggu. Tuan, bagaimana cara menghadapi orang kepercayaan Gaga ini? Tanpa pikir panjang, Doromon memberi isyarat untuk mengusap lehernya. Dimengerti, Tuan. Hembusan angin bertiup, dan Feng Po menghilang ke dalam kamar. Mereka bisa mengkhianati Gaga demi uang, tapi suatu hari mereka akan mengkhianatiku demi uang. Mereka hanyalah sekelompok serigala lapar yang tidak bisa diberi makan cukup. Memelihara mereka hanya akan menambah kerugian. Bersamaan dengan gumaman Doromon, beberapa teriakan terdengar dari luar rumah. Saat ini, di Pulau Hantu, sebuah batu besar berguncang tanpa perlawanan apapun. Detik berikutnya, batu besar itu berubah menjadi bubuk. Sesosok berdiri, menggerakkan tubuhnya 2 kali, dan mengangkat tubuh yang patah langsung dari tanah. Sepertinya dia sedang sekarat. Yang Mulia Duke, jelajahi jalan di bawah untuk keluarga Sa Anda. Segera keluarga Sa Anda akan berkumpul kembali di bawah. Konon Lu Yun langsung meremukkan kepala Sakima. Ahem, sebuah batu besar didorong menjauh, dan RH keluar dari sana dengan canggung. Kak, apakah kamu menyiapkan kejutan untuk mereka? Atau kamu menyiapkan kejutan untukku? Apakah tanganmu tidak gatal sesaat? Kamu tidak bisa menahannya. Lu Yun menggaruk kepalanya dan berkata, seperti kakak laki-laki tetangga. Siapa sangka dia baru saja menghancurkan kepala seorang duke hidup-hidup. Ternyata yang disebut duke ini juga tidak bisa melakukannya. Dia akan hancur begitu dia menyentuhnya. RH, tidak bisakah dia memecahkannya? Saudaraku, bahkan meteorit yang dipanggil oleh hukum bintangmu akan hancur bahkan jika aku berusaha keras. Dampak cahaya tidak dapat dilawan oleh orang biasa. Itu benar, tapi kekuatan Sachima ini tidak terlalu bagus. Saat aku masih muda, dia adalah Algojo yang kejam. Ketika seseorang mencapai pencerahan, ayam dan anjing bisa naik ke surga. Lu Yun membungkuk dan mengeluarkan cincin penyimpanan Sachima, menghabiskan semua nilainya. Jika kita bisa membasmi cacing darah keluarga Sa sebelum harta karun itu keluar, tekanan saat memperjuangkan harta karun itu akan jauh berkurang. Namun, Presiden Lelang Galaksi, Gaga, sepertinya telah lolos.
Aku melihatnya, tapi aku tidak punya banyak pekerjaan lain saat itu, jadi aku mengabaikannya saja. Pada akhirnya, lelaki tua ini masih memegang perahu terbang di tangannya. RH berkata dengan marah, tidak masalah. Tanpa Sachima sebagai pendukungnya, seseorang akan menjaganya. Saudaraku, maksudmu Doromon. Benar, tidak ada tempat untuk dua harimau dalam satu gunung. Karena Doromon ingin mencaplok lelang galaksi, dia harus menyerang Garga. Sekarang kami telah membereskan rintangan untuknya. Dengan indera penciumannya yang tajam, dia tidak akan pernah melewatkan kesempatan bagus. Lu Yun berkata dengan sangat tegas. Pada saat ini, Doromon di atas kapal terbang tiba-tiba memandang ke arah Lu Yun, satu orang dan satu serangga saling memandang melintasi langit malam yang gelap.